Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Wanita pada fitrahnya selalu ingin terlihat cantik. Semua itu adalah sebuah naluri jika wanita selalu memperhatikan keindahan dan kecantikan, baik kepada lingkungan dan juga diri mereka sendiri. Saat ini, wanita telah banyak berlomba-lomba untuk tampil cantik dan modis. Berbagai ilmu dan jasa mempercantik diri telah sangat mudah ditemui dan ditiru oleh kaum hawa, baik usia remaja hingga yang ingin menikah. Berlomba-lomba dengan riasan cantik nan mewah yang ditunjukkan agar dapat menjadi pusat perhatian di acara spesial. Lalu bagaimanakah Islam memandang fenomena ini, sahabat beriman? Kalian juga bertanya-tanya sekarang? Tonton video ini hingga akhir ya agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut haram atau halal, fatwa ulama tentang salon dan rias pengantin wanita, versi dari Magenta Islam. Bersolek merupakan naluri yang dimiliki oleh kaum hawa. Keinginan untuk tampil menarik dan ditunjukkan melalui riasan, pakaian, dan aksesoris, serta penampilan membuat wanita berlomba-lomba akan hal tersebut. Tidak hanya sampai di situ, terkadang hanya ingin mendapatkan kepuasan batin saja. Itu juga telah difasilitasi dengan maraknya jasa makeup artis dan salon kecantikan atau rias pengantin, menjadikan wanita saat ini pun dengan mudah untuk tampil cantik kapanpun. Hingga tanpa disadari, wanita telah tergelincir dalam dosa-dosa yang nampak sederhana. Lalu halal haramkah salon rias pengantin wanita dalam Islam, sahabat beriman? Atau kalian pun juga bingung sekarang? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pandangan Islam tentang rias dan menampakkan kecantikan. Islam hadir untuk mengajarkan kebaikan bagi makhluk hidup dan alam semesta, menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri nikmatnya. Salah satu caranya yaitu dengan merawat tubuh yang Allah berikan dengan cara memperhatikan kesucian dan kebersihan diri, berhias dan mempercantik diri dengan cara yang seimbang. Namun fenomena yang terjadi saat ini, banyak muslimah yang beralasan ingin menjaga kebersihan diri dengan mendatangi salon rias dan kecantikan, sehingga mereka pun menampakkan kecantikan wajahnya di mata umum. Dalam Islam dikenal adanya istilah tabaruj, yang artinya menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata. Menurut Abu Ubaidah, tabaruj ialah menampakkan kecantikan di depan yang bukan mahram. Bertabaruj dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun dibantu oleh orang lain. Jasa mempercantik diri disediakan oleh salon-salon kecantikan dan juga rias. Sudah menjadi budaya di masyarakat sekarang untuk berhias diri seindah mungkin, terutama di momen-momen penting seperti pernikahan. Pengantin wanita akan berhias secantik mungkin dan menjadi pusat perhatian tamu undangan yang bercampur antara wanita dan laki-laki, menggunakan pakaian mewah dengan riasan wajah yang mempesona. Sebagian ulama menilai salon rias pengantin adalah haram yang berdasarkan dalil Al-Quran yang diantaranya dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Telah jelas bahwa wanita dalam Islam hendaklah menjaga auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya saja. Ancaman neraka bagi wanita yang dengan sengaja menampakkan kecantikan dan auratnya kepada orang asing, karena kecantikan hanya boleh ditampakkan kepada suami dan mahramnya saja. Apabila salon rias kecantikan yang bercampur dengan lawan jenis atau bahkan ditangani oleh lawan jenis, jelas larangan haram bagi hal tersebut. Adapun peringatan lain kepada umat Islam yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarut seperti orang-orang jahiliyah pertama. Ayat tersebut jelas melarang untuk bertabaruj, apalagi dengan sengaja keluar rumah hingga berdandan menyerupai kaum jahiliyah. Tabaruj, sahabat beriman,
Dalam definisi lain juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang berusaha menunjukkan keindahan dan dapat menarik kaum laki-laki. Lantas seperti apa rias kecantikan yang berhukum haram? Rias kecantikan yang berhukum haram. Di samping itu, Allah melarang salon rias kecantikan yang apabila dalam menjalankan usahanya terdapat hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Allah mengutuk perempuan penato dan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya, perempuan-perempuan yang mengikir giginya agar lebih indah, dan mereka yang mengubah ciptaan Allah. Hadis tersebut telah jelas melarang kita untuk menato tubuh, mencukur alis, dan mengikir gigi dan segala yang dapat mengubah ciptaan Allah Ta'ala pada diri kita. Mengubah diri dengan penampilan lawan jenis juga masuk dalam kriteria tersebut, termasuk diantaranya sahabat beriman adalah praktik-praktik yang terjadi di salon rias pengantin, yaitu dengan adanya kuku palsu, hair extension, dan tanam bulu mata palsu. Selain itu ditakutkan apabila seseorang terlalu cinta atau pada taraf kecanduan untuk mempercantik diri, maka akan muncul mudarat pada dirinya, yaitu sifat pemborosan. Penjelasan tadi menjadi peringatan keras untuk kita semua untuk tidak masuk atau bersinggungan dengan perkara yang telah jelas dilarang oleh Allah Ta'ala. Salon dan rias pengantin berhukum boleh. Namun, beberapa ulama membolehkan untuk membuka jasa salon kecantikan dengan syarat dan batasan yang telah ada dan tidak keluar dari syariat Islam. Ini pun didasarkan pada Al-Quran yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Berdasarkan dalil tersebut menjadi landasan ulama membolehkan salon rias kecantikan, karena bisa saja itu menjadi satu-satunya jalan rezeki bagi seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Meski begitu, haruslah tetap dalam koridor syariat, menjauhi larangan dan senantiasa mencari keberkahan Allah Ta'ala. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Sahabat beriman, sesungguhnya apa yang dilakukan manusia di dunia ini adalah semata untuk meraih ridho Allah Ta'ala. Apalagi sebuah usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menjalani ibadah jangka panjang, yaitu pernikahan. Dari Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Madini, Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa yang perlu diketahui adalah bahwa pada pernikahan yang baik, Allah memberikan perasaan cinta antara kedua mempelai, tidak butuh untuk ke salon. Kalau seandainya tidak ada perasaan cinta, maka tampilannya itu tidak akan memberikan manfaat. Kami minta kepada Allah untuk menggabungkan setiap pengantin dalam kebaikan, dan agar Allah memberikan taufik kepada semuanya kepada hal-hal baik. Hal tersebut memberikan pesan bahwa yang terpenting dari sebuah pernikahan bukanlah dari apa yang nampak, namun dari apa yang menjadi syarat sah proses pernikahan tersebut di mata Allah Ta'ala, sehingga mendapat barokah darinya. Jangan sampai kita menjadi tabarruj mengikuti ala zaman jahiliyah. Tabarruj ala jahiliyah. Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa dimaksud dengan tabarruj ala zaman jahiliyah yaitu mengenakan kerudung namun masih menampakkan kalungnya, antingnya, dan lehernya, dengan sengaja menampakkan lekuk tubuhnya meski telah berkerudung. Larangan menyerupai wanita jahiliyah atau wanita-wanita kafir dan fasik bukan hanya dalam urusan agama saja, namun juga perihal duniawi. Bahkan sahabat beriman dalam tafsir lain mengatakan bahwa wanita jahiliyah berjalan, bergaya, dan bercanda di depan lawan jenisnya,
sudah menjadi budaya jahiliyah untuk menunjukkan kecantikan secara berlebih-lebihan untuk menarik lawan jenis dengan pakaian serba mewah dan menarik atau pakaian yang menunjukkan aurat dan lekuk tubuhnya, serta riasan wajah yang mempesona dengan menonjolkan riasan mata atau bibir yang mencolok, dapat juga dengan penggunaan aksesoris yang berlebihan. Hal itu pun bisa mereka dapatkan dengan berhias secara mandiri atau berhias kepada orang lain sebagai perias. Itulah hukum salon dan rias pengantin bagi wanita muslim. Semoga kita semakin paham dan menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk di dunia ini. Jangan sampai kita mengejar duniawi kemudian mendapatkan balasan neraka di akhirat nanti. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.